Ada pepatah yang mengatakan bahwa musuh yang paling sulit ditaklukkan atau dikalahkan itu bukan musuh yang ada di luar diri seseorang, tetapi di dalam dirinya sendiri. Egonya, segala keinginan-keinginan yang ada di dalam hatinya, atau segala pemikiran-pemikiran yang ada di akal budinya. Itulah sebenarnya yang menjadi ajang di mana konflik itu bisa terjadi. Dan untuk itu betapa pentingnya seorang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri untuk bisa menjadi pemenang. Karena memang pemenang sejati adalah mereka yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Baru dia bisa mengalahkan orang-orang atau musuh-musuh yang ada di luar dirinya. Inilah yang disebut sebuah pertempuran batiniah. Pertempuran yang ada di dalam hati kita masing-masing. Lalu apa hubungannya antara seorang pemenang dengan seorang pemaaf? Sebagaimana tadi saya katakan bahwa musuh paling besar adalah diri sendiri atau ego yang ada di dalam hati. Maka kalau seseorang berhasil mengalahkan dirinya, mengalahkan segala luka dan sakit hatinya, maka dia pantas disebut pemenang sejati. Apalagi dia bukan saja berani mengalahkan luka dan sakit hatinya, tetapi mengalahkan untuk memaafkan. Karena pemenang sejati adalah pemaaf sepenuh hati. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini di dalam Matius 18 ayat yang ke-31 sampai 35. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 mulai dari ayat yang ke-21 sampai 35 merupakan sebuah dialog antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus, muridnya, yang bertanya, "Berapa kali saya harus mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Berapa kali saya harus memaafkan?" Lalu Yesus mengatakan 70 kali 7 kali. Sebenarnya ini bukan nilai nominal 490 70 kali 7 itu. Tetapi Tuhan Yesus ingin mengajarkan sebuah pola pengampunan yang adalah pengampunan ilahi. Maaf yang dari surga, bukan maaf di dunia ini yang serba terbatas. Ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, sebenarnya Tuhan ingin mengatakan sebuah pengampunan yang sepenuh hati dan segenap akal budi. Ini yang seringkali diabaikan orang di dalam hidup saling memaafkan atau saling mengampuni. Bukankah apa yang Petrus tanyakan berapa kali harus mengampuni atau memaafkan? Ini gambaran dari setiap kita yang seringkali hitung-hitungan di dalam memaafkan atau mengampuni. Seolah-olah kalau ada untungnya baru kita mau memaafkan. Atau keinginan membalas dendam itu seringkali memenuhi akal budi dan pikiran kita, sehingga kita mau jadi hakim dan tidak ada kata maaf untuk orang yang belum jerak karena perilakunya kepada kita, atau luka hati, sakit hati yang dibuat oleh orang yang melukai itu. Dan karena itu hitung-hitungannya Simon Petrus yang datang kepada Yesus itu sama dengan hitung-hitungannya kita. Kita menghitung-hitung kesalahan orang dan itu paling fasih dilakukan oleh banyak orang. Kita sangat mudah sekali melihat kesalahan orang, menghitung kesalahan orang,
Karena itu, kita paling sulit pula untuk mengampuni kesalahan orang itu. Dan Yesus mengajarkan dengan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang punya hutang kepada seorang tuan. Dan lalu kemudian dibebaskan hutangnya yang besar itu. Tapi sekeluar orang itu berhadapan dengan rekan lain yang lebih rendah, yang hutangnya lebih kecil kepadanya. Tetapi dia yang sudah diampuni dan dibebaskan dari hutangnya, dia tidak mau membebaskan hutang orang lain itu. Gambaran ini disajikan oleh Yesus untuk mengingatkan tentang betapa kita manusia pada dasarnya dan kehidupan kita sulit untuk memaafkan dan mengampuni, apalagi dengan segenap akal budi dan sepenuh hati. Yang ada di dalam akal budi kita adalah bagaimana caranya membalas dendam. Yang ada di dalam pikiran kita adalah bagaimana menjadi hakim buat orang yang melukai kita, agar dia jerak dan merasakan akibat dari tindakannya yang melukai hidup kita, yang membuat sakit hati diri kita. Dan disinilah sebenarnya kekuatan kasih Tuhan sangat kita butuhkan untuk merombak pola pikir kita. Karena pengampunan sesungguhnya bukan saja bermula dari hati, tapi dari akal budi. Saat ketika pikiran kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, saat dimana kita benar-benar menyerahkan segala penghakiman di tangan Tuhan, dan bukan kita yang jadi hakim sendiri atau main hakim sendiri untuk menilai dan bahkan menghancurkan orang yang melukai kita. Rantai balas dendam dan kebencian itu harus diputuskan dan diganti dengan rantai cinta kasih dan belas kasihan. Karena itu betapa pentingnya untuk seseorang dapat belajar menerima pengampunan yang dari Tuhan, agar dia mampu untuk mengampuni sesamanya. Belajar menerima maaf dari surga itu lebih dulu, baru dia bisa memaafkan orang-orang yang ada di dunia ini yang pernah melukai dan menyakiti hatinya. Disinilah gambaran pemenang sejati, yaitu mereka yang berani mengalahkan luka dan sakit hatinya untuk ia bisa memaafkan dengan segenap akal budi dan sepenuh hatinya. Karena bila tidak, sebagaimana sabda Tuhan mengatakan, Bapamu yang di sorga akan berbuat demikian juga, atau akan menghukum kita bila kita masing-masing tidak mengampuni dengan segenap hati. Karenanya mari kita datang kepada Tuhan, Sang pemenang sejati itu, Sang pemaaf sepenuh hati itu. Karena daripadanya lah kita dimampukan menjadi pemaaf-pemaaf sepenuh hati, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang sejati yang mampu menaklukkan segala ego, luka, sakit hati kita, untuk supaya maaf itu bisa kita lepaskan dengan rela, dengan ikhlas. Segenap akal budi kita penuhi dengan kasih Tuhan, dan sepenuh hati kita diliputi oleh anugerah Tuhan yang mau menerima orang dengan segala keadaannya, demi agar supaya maaf itu terus dialirkan seperti air yang menyejukkan dunia ini. Selamat jadi pemenang sejati, selamat jadi pemaaf sepenuh hati. Oleh kekuatan Tuhan, Sang penguasa akal budi, Dialah hakim atas segala, tapi Dia adalah pengasih atas semua orang yang datang kepadanya. Selamat berjuang lagi, selamat saling memaafkan dengan benar, sepenuh hati dan segenap akal budi. Amin.